Perangkat komunikasi yang satu ini. Ya, smartphone atau handphone menjadi media komunikasi yang paling banyak diminati. Bahkan gak afdol rasanya bila alat komunikasi ini tidak berada di genggaman, meski kegunaannya pun kini tak lagi sebatas mengecek email atau menelpon dan SMS saja, tetapi juga sebagai ajang eksistensi diri di jejaring sosial. Bisa dibilang handphone merupakan benda wajib untuk dilirik mulai dari bangun tidur hingga akan terlelap. Ya, bisa dibilang smartphone kini menjadi bagian dari gaya hidup. Namun ternyata handphone juga membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, yaitu penglihatan terganggu, gangguan tidur, bahkan mengakibatkan kelainan postur tubuh atau artritis. Terlebih lagi, pengguna handphone yang tidak bisa terpisah dari gadgetnya tersebut kini disebut nomofobia atau yang dikenal dengan no mobile phone phobia. Lantas, apakah sahabat perempuan termasuk salah satunya? Penasaran? Inilah curahan hati perempuan. Selamat pagi. Ayo, siapa yang tangannya nempel sama handphone? Saya. Semua yang nonton juga kayak begitu deh. Iya. Dengan handphone. Gini ya, membuka cerita ya. Anak saya tuh suka gini, Mama jangan mainan handphone terus dong gitu. Sayang Mama tuh nggak mainan. Ini tuh kerja. Mama tuh kerja ini balas email dari curahan hati perempuan. Ini narasumbernya temanya ini Mama lagi kerja gitu. Padahal abis itu kan tetap aja Instagram, Twitter gitu-gitu. Iya. Nih ibu yang di sebelah saya nih Ustazah ini juga. Belajar tapi. Tuh di sebelahnya ada handphone. Karena di dalam handphone itu ya tadi kita bahasnya seperti dua sisi mata uang. Kita bisa belajar di situ. Tergantung orangnya sih. Menggunakannya sebagai apa dia? Zaman sekarang Al-Quran sudah dimasukkan ke dalam handphone. Dengar-dengar murotal Al-Quran ada di handphone. Sampai selingkuhan pun ada di handphone sebetulnya. Kok nunjukin ke aku? Sebetulnya. Kalau Mbak Vera juga begitu nggak sih mencari? Selalu, karena kita belajar ya. Kan sebagai dosen pasti ngelihat materi di sana. Menjawab pertanyaan pertanyaan via di timeline Twitternya Vera Uli ya sebagai psikolog pada curhat sekarang di handphone curhatannya kayak gitu ya. Luar biasa. Oke, pagi hari ini kita membahas mengenai kecanduan telepon genggam atau handphone. Seberapa parahnya, segimana bisa paniknya kalau sampai handphone yang nggak ada di genggaman tangan. Oke, bersama kita dalam curahan hati perempuan. Ya, pagi hari ini di sebelah saya sudah ada Fania Wibisono. Selamat pagi Mbak Fania. Terima kasih sudah bergabung sama kita. Jadi ini ternyata alma mater, psikologi ya, juga. Satu psikologi UI. Ini baru sekali loh di TV barengan. Oh gitu, kadang-kadang satu di mana Oh, ya. eksis loh ya. Dengan cooking. Itu kan satu alma mater. Psikologi kita juga satu alma mater. Kita juga sastra. Ini nggak mau kalah bener, dia ikut-ikutan aja. Nyari geng. Mbak Fania jadi psikolog juga, tapi kayaknya lebih banyak chefnya ya sekarang ya. Iya, soalnya biasanya kalau psikolog kan porsinya Ibu Vera, jadi biar bagi-bagi tugas, kalau nggak rebutan kerjaan. Mungkin psikologi makanan, bagaimana makanan gitu ya. Nah itu juga loh, iya makanan digabungkan dengan kesehatan juga sih biasanya lebih, karena kan ada beberapa makanan juga yang mempengaruhi mood kita ya Ver ya. Kayak coklat biasanya bikin happy, yang berserat bikin happy gitu. Sampai dengan colornya makanan ya sebetulnya. Nah itu. Ini tapi kan kita lagi ngobrolin soal kecanduan handphone. Emang juga segimananya sih? Ini sampai ya suami aku bikinin Lego mainan miniatur Legonya tuh aku pakai baju chef, kiri kopi kanan handphone. Gadget dari miniatur kecil. Gimana cara banget masaknya kan? ya? Gitu. Oh ya. Enggak, soalnya aku mana-mana pasti bawa handphone, handphone tuh pasti di tangan satu. Apa? Satu lagi kopi. Untuk apa? Biasanya kan tergantung ya, kalau handphone ataupun juga smartphone itu kan banyak manfaatnya gitu. Ada yang bisa buat hiburan, bisa kadang-kadang buat bikin saya tidur. Karena kalau malam-malam suka bingung ya, aduh ngapain kayak nggak bisa tidur, nemenin anak-anak tidur ya mainan handphone lah sampai ngantuk. Bukannya sendiri. seharusnya lo lebay itu oleh suami ya, bukan oleh handphone. Jadi dibelai apa? Dibelai handphone gitu ya. Kalau suami ganggu, udah ntar tunggu dulu nih sebentar nih belum. Jadi suami ganggu, handphone itu yang menghidupkan. Gitu ya. Jadi jangan sampai suami mengganggu permainan dengan handphone. Lah gimana ini? Terus kadang-kadang ya kan semuanya up to date, apalagi namanya masakan ya. Kadang-kadang ada masakan baru apa ya,
masa kita nggak bisa pura-pura nggak ngerti, cek dulu apa gitu. Nah itu tuh media pembelajaran tuh. Iya, tapi masa harus berdetiknya dipegang terus sih gitu? Iya, saya sih begitu ya, kadang-kadang nggak mau begitu. Tapi jadi gini nggak, sampai ekstrim banget nggak, sampai-sampai kalau nggak ada handphone rasanya itu cemas banget gitu, sampai ketinggalan handphone, freak rela out mau balik. banget. iya balik dong, harus lah, kalau nggak ada pekerjaan, iya lah balik. Nggak dapat kerjaan kalau Nggak ada misalnya. pekerjaan, kalau nggak ada handphone dapetnya dari mana? Kalau nggak ada dompet bisa pinjam supir, pinjam orang gitu. Gitu. Pinjam duit dong gitu. Iya. Kalau handphone kalau nggak ada mah bisa. pinjam dong, aduh nggak bisa kali, itu kan banyak privacy Punya di berapa situ. handphone? Aku ada 5. What? Sama Dan 5-5-nya harus Itu ikut dibagi semuanya rame-rame. buat ini pekerjaan, Ikut buat semua, ya. keluarga, buat ini dibagi. Bener, 5-5-nya iya. harus ikut loh Mbak Oki. Wah. Nggak boleh satu ketinggalan Buat- satu. Iya, kadang-kadang kan juga sekolah nggak semuanya baterainya juga kadang-kadang nyalanya full sampai malam kan. Ada yang juga kadang-kadang udah Ada power bank. setengah power bank juga bawa juga. Aku power banknya gede. Berapa loh, banyak gede power bank satu. yang dibawa? Ada 3 colokan. Oke. Jadi 5 yang handphone plus dengan power bank. Dengan 3 colokan. Terus kayak dengan gitu apa namanya dengan baterainya juga udah Iya dong, semuanya. harus ada semua. Dan itu nggak cukup memenuhi kebutuhan komunikasi di handphone itu dengan 5 handphone dan power bank dan teman-temannya Iya, itu. karena kan saya menurut teman-teman dan anak-anak saya lumayan aktif. Jadi kadang-kadang memang kalau pagi jam 5 pagi itu udah keluar nganterin anak-anak. Sampai malam baru pulang. Nah, jadi perlu banget tuh handphone tuh nyala terus. Saingan sama yang itu ya, delivery pakai motor ya. Mereka chargeran juga banyak. Nah, aku juga Iya. begitu. Mbak Oki gimana sih kalau selama-lamanya selalu ke handphone terus gimana tuh? Sebenarnya handphone itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat sebenarnya. oke. Jadi kalau misalnya ada handphone, orang yang di sebelah kita kok jadi jauh, orang yang jauh jadi dekat. Itu sebenarnya. Jadi ada plus minus lah. Kalau untuk hal-hal yang baik, untuk chef misalnya cari resep makanan atau makanan terbaru, atau desainer cari inspirasi terbaru, psikolog juga Oki juga pasti belajarnya lewat situ juga kan. Itu ada satu hal yang positif. Yang nggak positif tadi tuh itu kalau misalnya yang tadi ya, pintu pembuka perselingkuhan dari handphone, kepo ngelihat Instagramnya mantan misalnya, kepo ngelihat sosial medianya mantan, itu hal-hal yang tidak bermanfaat. Atau Tapi jadi atau ngebully, iya, atau sarana ngebully orang atau lain masih jadi haters gitu ya. ya, karena kalau misalnya kita bicarakan handphone itu kita bicara juga ada adab, namanya adab yang akhlak, adab yang lisan. Zaman sekarang kan tinggal jempol yang berbicara. Tapi itu godaan nggak sih, Mbak? Maksudnya kadang-kadang kita nggak mau ya ngeliat yang itu stalking Instagram mantan. Tapi kan kadang-kadang Instagram keluar sendiri, ya kan? Kalau kita lihat yang di depan, ada notification-nya gitu loh. Oke. Ada notification. Enggak, kalau kita lihat yang di screen depannya home itu kan macam-macam keluar semuanya sesuai hashtag kita. Kalau kita suka hashtag misalnya selfie, yang cowok itu juga suka hashtagnya selfie. Tiba-tiba dia muncul Lihat, gitu iya, kan. Kadang-kadang nggak, aduh apaan, aduh pengen Langsung apa di depan nih? muka gitu muncul. Siapa nih gitu kan, lihat lah. Gitu. Kembalikan Nah, memori-memori masa Gimana? lalu. Aduh, itu membahayakan Bener kan? diri Jadi sebenarnya. kembali kepada siapa Iya. yang mau ngerjain Netiquette apa. itu penting makanya. Satu Jadi lagi, Mbak internet Vera. etiquette itu penting. Ini juga kan ke psikolog juga ya. Kemarin tuh baru aja mau ngomong gitu, yang pengen nge-tweet nih gini. Kalau ngobrol, tolong dipanggil namanya, ditatap mukanya, baru ngomong. Jangan sambil ngobrol sambil, Mbak kemarin Iya, tuh iya, gini-gini betul. dong, nggak Iya. gini-gini nggak sih? Jangan Biar- ngobrolnya ke saya, Ya, tapi biar mukanya tujuan- ke handphone, betul, terus biar dia nanya tujuannya pendapat lekat secara saya. emosional. Saya tersinggung. Betul. Gitu. Gimana Mbak? Jadi biar tujuannya sebetulnya kita lekat secara emosional sebetulnya. Tapi kan tadi ada etiket, ada netiquette. Iya. Jadi internet etiket itu etiket yang kita berlakukan pada saat kita main-main di dunia maya. Etiket pertemanan itu etiket yang tadi barusan. Kan kita ngobrol dengan orangnya. Of course kita mesti making eye contact gitu sebetulnya sambil membangun kelekatan secara emosional. Iya. Uang kita tujuannya socialize itu kan tadi biar dekat dan intim dengan orang lain. ketemuan yuk, Nah. halal bihalal yuk, halal bihalal. Rame-rame gitu ya, terus Betul. semuanya masing-masing duduk pakai handphone. Terus itu cuma dia. masih dipakai pas foto-foto Itu aja. dia menjauhkan yang yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Tapi si handphone tuh mau dipakai buat apa aja Tapi sih? soalnya gini loh, aku kayak ngerti deh, kalau kayak temen ya, kadang-kadang itu manfaatnya cuma beberapa ya. Kalau gadget dan handphone itu semuanya itu manfaatnya begitu banyak. Pertama ada ibu-ibu suka mainan, bener nggak? Yang Candy Crush, mainannya nggak habis-habisnya gitu. Iya, yang Terus kedua buat informasi juga, ketiga buat GPS juga, Iya. keempat Yes. buat tahu informasi yang bahkan banyak banget ya itu Iya, manfaatnya bener. handphone. Buat alarm bangunin, ayo Ini sekarang. si 5 handphone itu dia punya ada divisi masing-masing gitu nggak Iya, jadi? ada macam-macam sendiri. Yang penting gini Apa? sih, Apa? Van, ya Misalnya? dipakainya. Jadi betul-betul sesuai fungsi atau kadang-kala di saat lenggang pun leisure time gitu ya, ternyata masih engage dengan handphonenya. Iya, Itu benar. problemnya, itu yang kita Iya. mau bahas sebetulnya sekarang kan. Jadi maksudnya bedanya adalah kalau kita berlebihan nih sampai saking parnonya, kalau nggak ada handphone ya jadi cemas banget, freak out, terus kemudian nggak nyaman sendiri dalam situasi sosial khususnya. Jangan-jangan kita punya kecemasan gitu loh tentang Ini yang mau situasi-situasi ditanya, tersebut. 5 handphone, 5-5-nya harus ikut kemana-mana. Ikut dong. Nah, ini 5 ini apa fungsinya masing-masing? Makanya dia ada divisinya Jadi masing-masing. ada handphonenya ada yang kecil ada yang besar. Kalau yang besar pasti buat foto dong, biar kelihatan ini gambarnya nggak ada di khusus zoom. kamera yang Kenapa paling nggak pakai bagus. kamera aja?
Kalau kamera kan nggak bisa buat telepon, nggak bisa buat yang lain, nggak bisa buat upload juga. Jadi pakai kamera yang keren yang hanya khusus buat foto-fotonya gitu. Bisa buat, ada yang buat ngeliat foto, ada yang buat foto juga. Karena kan aku suka foto makanan juga. Nah, nggak semua kamera itu foto makanan tuh bagus. Terus si provider, bener nggak? Ayo provider kadang-kadang yang misalnya satu bisa, yang satu nggak bisa. Di tempat lain ini bisa. Jadi signal harus on terus gitu ya. Ini 5-5-nya 5 provider beda-beda. Beda-beda. Apalagi kalau aku kayak di sini syuting kan nggak bisa bawa handphone nih. Nah GPS kan nyala terus. Jadi kalau suami anak-anak nyala tahu di mana bisa cari. Kan bisa ada apa sih Find My iPhone biasanya. Jadi aku nggak usah cari tahu di mana ya. Jangan curiga kan bisa tahu aku di mana. Lihat aja aku di mana, nyamperin lah sana gitu. Jadi banyak lah yang curiga. Anak-anak juga mana nih? Udah tuh 3. Terus yang untuk urusan apa namanya tadi urusan kerjaan beda lagi. Urusan kerjaan beda lagi. Nah manajernya kan kalau mau nelfon, kalau yang lain sibuk pakai buat macam-macam kan juga susah. Jadi kerjaan di satu handphone lagi yang biasanya lebih buat terima telepon aja. Oke, jadi misalnya gini, kalau mau masak nih ya lagi mau chef gitu, itu si 5 handphone tuh terletak di antara talenan dan buah-buahan dan sayur-sayuran apa di mana sih 5 handphone itu? Di kantong-kantong kan kalau misalnya itu kantongnya banyak, ada di apron, satu di kantong. Mbak, aku penasaran deh, penasaran kapan saat Mbak menyingkirkan 5 handphone itu? Di waktu-waktu kapan? Orang liburan aja juga bawa. Habis kayak kalau liburan, terus aku ada kerjaan sendiri, ada sampingan wira swasta sendiri, itu pun juga perlu pakai handphone. Tapi kan ada masa kita yang udah deh handphonenya disingkirin dulu benar-benar nggak ada di depan mata kita. Itu selain tidur tentunya. Selain tidur. Selain tidur ya. Oh tidur juga aku taruh toilet bawa handphone dong, iya kalau nggak alarm ya. Baca majalah ya. Baiklah kalau gitu nanti kita ngobrol lagi. Ya dipikirin dulu, dijawab setelah pesan-pesan berikut ini dalam Curahan Hati Perempuan ya. Kami akan segera kembali. Iya, kita kembali lagi di Curahan Hati Perempuan ya. Kita lagi membahas mengenai kecanduan handphone. Ini yang di sebelah saya ini Mbak Fania Wibisono ada 5 handphone dan 5-5-nya kemana-mana harus ikut lengkap dengan silakan nih coba seperangkat alat gadget katanya gitu di meja sudah dijembreng gitu kalau dalam bahasa Perancisnya. Kayak tukang handphone ya jadi ya. Mau pilih mana ya. Tapi kayaknya nggak cuma Mbak Fania aja, di antara kita juga sebenarnya sangat kecanduan handphone. Saya, Mbak Vera, Oki juga kadang-kadang. Kita di mana? Ada di belakang gitu ya. Langsung handphone diambil ya semuanya. Nah ini untuk update di timeline gitu. Soalnya ada bukan menghindar dari si awkward moment ya. Bukan menghindar awkward moment. Tapi kayak tadi Mama dibilang plus. Jadi anaknya bilang, ngapain sih Mami main handphone terus? Enggak, dia lagi kerja tapi tetap aja besok PT jalan. Baca email dari itu bener banget gitu ya. Coba kita dengarkan pandangan masyarakat mengenai kecanduan handphone seperti apa sih? Kita lihat sama-sama ya. Buat aku penting ya, bagiku penting banget karena itu bisa buat pekerjaan aku, buat aku kontak teman-teman aku. Gak enak aja gitu kalau nggak ada gadget. Buat informasi juga, komunikasi juga tiap hari sama orang-orang sekitar atau ya orang tua lah. Saya juga penggila game, jadi kalau misal di mana lagi bete, lagi suntuk, lagi apa, nunggu orang atau apa, bisa sambil main handphone gitu kan. Karena handphone itu kan bisa komunikasi sama temen ya, pacar, semua, keluarga. Jadi peneman kita lah kalau lagi sendiri tuh handphone pastinya. Bisa dibilang iya, karena kalau misalnya aku bangun pasti langsung lihat handphone. Sehari bisa nggak tanpa gadget? Nggak bisa. Bisa sih? Kayaknya enggak deh. Oh nggak bisa, itu kalau di kamar aja tuh nggak bisa kalau nggak main handphone. Pernah sih sehari tanpa gadget gara-gara aku tuh lupa bawa handphone ke kantor. Tapi itu berasa mati gaya. Soalnya semua orang kanan kiri udah pegang handphone semua. Pernah. Bisa nggak tanpa handphone? Nggak bisa. Bisa tanpa handphone? Bisa tanpa handphone. Bisa tanpa handphone. Saya juga bisa. Tentu salah bisa begitu. Tanya dulu. Tadi mau dia yang menarik tuh begini ya. Tadi kalau namanya fungsinya gadget ya, jadi pasti dibutuhkan sehari-hari. Namun ada satu catatan nih untuk sahabat perempuan, karena kita perempuan. Ada tangki-tangki emosi yang butuh diisi oleh sesama human, sama manusia. Kalau tadi sampai seperti tadi curhatan teman perempuan kita di sana mengatakan bahwa saat kesepian, saat sendirian, dia pakai handphone, artinya handphone sudah beralih fungsi. Jadi kayak teman emosional, padahal seharusnya teman emosional itu dipenuhinya oleh sesama human. Berbeda kalau soal pasangan pekerjaan. dan lain-lain. Soal pekerjaan tadi kan. Tadi kalau Fania kan khususnya untuk pekerjaan. Kalau tadi sampai ke level pertemanan secara emosional, jangan-jangan udah berubah fungsi itu Mbak. Bener juga sih tapi Mbak Vera, kalau misalnya menurut aku ya, sekarang kan namanya kita pertemanan di usia kita sekarang ya udah 30 masuk ke 40-an itu nggak semuanya itu available kayak dulu kita SMA atau kuliah. Betul, fokusnya udah ke karir dan bener, keluarga. karena mungkin aku bilang Mbak Mawadi temenin ngopi dong, aduh aku nggak bisa, kan semuanya punya
schedule sendiri-sendiri gitu. Dan makanya nilai-nilai itu menurut aku mulai bergeser, karena kadang-kadang temen tuh udah nggak kayak kita tuh SMA dulu gitu, yang bisa available 24 Tapi kalau sama hours. keluarga gimana Mbak Fania? Maksudnya kan kalau sama teman ya oke lah, dari usia kita juga sekarang udah di posisi yang memang gitu. Tapi kalau sama keluarga kan ada suami, ada anak-anak, ada orang tua. Tadi ada yang bilang ini, ya untuk konteks sama orang tua, beneran, serius. Berapa kali kamu nelfon orang tua kamu? Ma transfer dong gitu ya. Ma aku baju baru dong gitu kan gitu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal anak-anak tuh, saya tuh melarang anak-anak main gadget dari Senin sampai Jumat. Jadi mereka cuma boleh main gadget Sabtu dan Minggu. Karena mereka liatin nggak fair. Ih, mama aja main gadget, apalagi namanya di handphone. Jadi saya nggak boleh. Berapa, Mbak? 10 sama 11 tahun anak saya. Nggak boleh main gadget di mobil karena kan matanya goyang-goyang nih, ntar matanya rusak. Nggak boleh. Terus lah kok mami boleh, kan mami udah tua, nggak mungkin lagi matanya yang udah rusak, kamu jangan gitu. Tapi nggak kelihatan momen-momen gitu kayak tadi dibilang gitu kan, suami jangan ganggu deh, ini kalau mau tidur mau lihat handphone dulu gitu. Ada momen-momen yang kayaknya kehilangan nggak gitu pada saat itu? Kalau jujur saya sebenarnya gadget itu semuanya 5-5 buat kerja, karena saya emang lumayan workaholic gitu, demen banget kerja, demen banget beraktivitas. Dan itu bukan buat chatting atau kadang-kadang apa ya, orang kadang-kadang buat yang nggak penting. Kalau saya pure tuh 5-5-nya hampir sebagian buat kerja. Ya adalah 30% buat mainan yang macam-macam, tapi nggak game ya. Aku lebih kayak ngeliat fashion update-nya, makanan update-nya gitu. Karena aku nggak suka main game orangnya. Jadi terus buat komunikasi, kadang-kadang aku males teks, jadi buat telepon itu tuh penting banget buat nyari jalan. Apalagi jalan kan susah. Tadi kan udah bilang ya, panik banget kalau sampai handphone ketinggalan atau apa, karena semua urusannya kerjaan gitu ya. Bisa nggak dapat kerjaan nih kalau nggak ada handphone, nggak ada gitu ya. Dapurnya nggak ngebul. Nah, jadi ke situ. Dapur kan urusan suami kan, kalau menurut Mbak dapur urusan suami katanya gitu. Emansipasi. Kan kalau perempuan kan gajinya perempuan 100% milik perempuan. Kalau aku enggak sih. Ini beda-beda tiap keluarga ya. Kembali ke masalah handphone ya. Jadi kalau misalnya pernah nggak kehilangan handphone dengan 5-5-nya gitu ya, mungkin satu di mana tiba-tiba masuk ke panci gitu kan, lagi masak hilang gitu, pernah sedih gitu nggak? Tunggu, pernah nggak ya? Enggak sih kayaknya. Banyak yang suka masuk ke toilet. Ya teman saya, kok lu bisa sih masuk ke toilet? Tapi gimana caranya? Bawa. Tapi di kamar mandi bawa. bawa. Hati-hati ya, dompet sama handphone itu nggak boleh hilang, selalu dipegang. Yang lain nggak apa-apa lah, mau bulu mata ketinggalan ya, mau lipstick ketinggalan, bawa baju ketinggalan, hilang nggak apa-apa, asal handphone sama dompet itu selalu aku pegang. Nggak pernah ada rasa momen yang sedih banget gara-gara si handphone ini, atau misalnya tiba-tiba dia rusak? Oh iya pernah, BlackBerry hang semuanya karena foto kebanyakan, biasanya gitu kan. Jadi waktu itu anak-anak lagi merchant program, lagi field trip, sekolahnya ngirimin foto banyak banget tuh, foto nggak bisa-bisa, terus tiba-tiba tek mati, hilang lah semua itu kontak. Ya udah lagi. Justru yang mahal itu yang kontak. Iya kontaknya, terus apalagi oh ya ada email tuh penting banget buat saya kerja gitu. Jadi ada beberapa yang perempuan ini bukan nomofobik deh pokoknya deh gitu ya. Namanya workaholic ya. No mobile phobic. Jadi kalau tadi kan ceritakan tadi ada no mobile phobic. Jadi kalau nggak ada handphone rasanya cemas banget, padahal sebetulnya saya khawatir penggunaan fobia di sini berlebihan sih. Sama seperti kalau kita menggunakan kata-kata autism, kadang-kadang kita berlebihan menggunakannya. Fobia itu sebetulnya ketakutannya mesti rasional banget. Jadi sampai-sampai kalau nggak ada handphone, dia rasanya mati banget gitu, freak out. Yang sampai nggak bisa dijelaskan. Emang ada Mbak yang kayak dia gitu? sampai, nah itu dia saya khawatir kata-kata nomophobic, jadi no mobile phobic itu sebetulnya kadang-kadang berlebihan digunakan kata-kata fobianya. Fobia kan umumnya memang pada objek tertentu, bisa nggak cuma handphone sih, bisa pada kucing, bisa pada apa gitu ya. Tapi intinya kalau kita kata-kata yang berlebihan tadi, saya khawatir cuma kecemasan sebetulnya. Jadi kayak ring anxiety gitu loh. Jadi ada anxiety cemas, ini ring anxiety. Jadi cemas ketika nggak ada handphone dan terhubung dengan sesuatu di Tapi internet balik lagi, dan lain-lain. saya dari tadi masih diam karena saya mikir, dari tadi pertanyaan saya belum dijawab sama Mbak Fania. Saya pengen tahu kapan sih benar-benar 100% ngelepasin handphone selain tidur itu. Nah pas syuting. Ini pasti nih. Nggak ada ya. Sekarang. Apalagi pas syuting masak. Nah kalau mau ini masih bisa di belakang-belakang. Kalau aku kebakar juing. Karena di sekitarnya itu nggak memungkinkan. Kalau syutingnya di alam-alam, nggak ngapa-ngapain gitu, tetap dibawa juga nggak? Kayaknya nggak terlalu, kalau masak nggak sibuk banget deh, prepare atau apa. Kalau lagi berlibur sama anak-anak itu bawa gitu, tetap. Bawa lah tetap. Jadi bukan sama anak dan suaminya ya, tapi ke handphonenya ya. Iya, di tas itu aku bawa buku ya. Aku mau membiasakan supaya anak juga lihat kita juga nggak cuma gadget, kita bawa buku. Tapi itu buku nggak lewat-lewat halamannya. Yang ada mainin gadget aja, saatnya mengambil buku. Lihat handphone dulu. Gadget juga kita bisa baca e-book juga. Sebenarnya bisa iya. Gimana kalau dari Mbak Waki secara agama kan dulu belum ada handphone ya? Ini Masya Allah ya. Ada penjelasannya. Makanya ini luar biasa. Kenapa kata Allah bahwa manusia itu makhluk yang paling sempurna? Karena dikasih akal pikiran, nggak seperti dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Makanya diciptakanlah dengan kepintarannya manusia ini, diciptakanlah barang-barang yang membuat hidup manusia ini lebih mudah.
Nanti setelah smartphone ini ada lagi smartphone yang lebih pintar lagi, lebih nggak ada habis-habisnya lah. Makanya kalau orang-orang yang sangat mencintai gadget pasti ngikutin perkembangan zaman, jadinya takutnya jadi terlalu terlalu mengikuti Sekarang sampai ada Google Glasses loh. Ada ya? Google Glasses. Jadi supaya kacamata, jadi kalau kita mau Google tinggal lihat aja, dia ngikutin retina mata kita. Tek apa gitu. Nah sekarang bagaimana cara menyikapi supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang pertama konsumtif dan kemudian tadi Mbak? Berlebihan perilakunya, nomofobia yang terlalu tidak bisa hidup tanpa handphone adalah yang harus diperhatikan tentu saja adalah waktunya dulu. Nggak masalah ada handphone karena handphone itu kan sesuatu yang bermanfaat, apalagi dipakai untuk kerja, untuk belajar dan sebagainya, untuk berkomunikasi. Tadi dikatakan kalau nggak pakai handphone nggak dapat duit. Ya, betul. Gitu. Kita juga kadang kayak gitu juga sih ya, tetap butuh handphone. Tapi diperhatikan waktunya. Al-Quran mengingatkan kepada kita bahwa siang itu untuk bekerja, malam itu untuk beristirahat. Jadi jangan kebalik gitu. Jadi jangan hampir 24 jam nggak bisa tidur jadinya ngeliat handphone. Jadi kayak menyanyiakan diri sendiri juga kayaknya ya. Ingat temen kita lagi sholat, teleponnya bunyi, halo. Nah itu sebelum sholat juga mesti dimatiin ya. Tapi kalau lagi sholat, handphone bunyi, lagi berjamaah, itu diambil kemudian dimatiin nggak apa-apa. Bahkan dibalikin ya, karena kalau ngelihat dia kedap-kedip juga terganggu gitu loh ya. Iya, harusnya kalau bunyi kalau lagi sholat, harusnya kalau bunyi dipegang, dimatiin, taruh lagi sholat lagi. Betul, seperti itu. Bunyi diangkat, halo. Nah itu pertama kita perhatikan waktu. Kemudian yang kedua, handphone ini memberikan kepada kita kebebasan yang seluas-luasnya. Bahkan perempuan di dalam rumah saja bisa menjadi perempuan yang sangat bebas dengan karena tidak ada yang mengontrol dengan siapa ia berteman, dengan siapa yang berbicara, dan apa yang dilihat ya. Apa yang dilihatnya. Nah, itu yang mengontrol. Ini 5 sudah cukup? Puas? Belum, mau nambah lagi deh kayaknya. Mana sih 5 ini? Nanti sebenarnya pengen nanya macam-macam sih, handphone yang dipilih itu apa, yang buat foto paling bagus apa, saya mau konsultasi sih sama yang sebelah gitu. Tapi nanti ya kita ajak ngobrol lagi sama Mbak Fania setelah yang berikut ini dalam Curahan Hati Perempuan. Ayo kita lanjutin lagi ngobrolnya di sini, seru-seruan. Mbak Fania istirahat dulu. Nah yang satu ini juga nggak kalah kecanduan sama handphone loh. Yang ini sebagai pengacara dia membutuhkan handphone sebagai alat komunikasi, betul. Tapi sejauh apa? Kita tanya langsung saja sama Ibu Herna. Yuk bergabung Ibu Herna. Mana nih? Waduh, dibawa semua, gadgetnya dibawa. Wow. Kalau kita bersama Mbak Oki, Bu Herna, dan sama psikolog kita Mbak Vera. Apa kabar? Bertemu kembali. Silakan yuk. Terima kasih sudah datang ya. Itu rukonya ada berapa? Silakan. 1, 2, 3, kita mau 4, 5. jualan. Kita mau jual. Jadi rukonya di mana, Ci? Ini apa? Power bank. Power bank. Oke, ini ada tiga loh ya. Sekali. Ini nyawa. Yang mahal yang mana Mbak? Katanya ada yang ini banget sampai menghabiskan puluhan juta. Ini 21 ya dulu. 21 juta. Porsche. Coba pegang rasain. Mbak, ini Porsche. 2 pintu biasanya loh. Ini zaman gegaman satu. Ini silakan dicobain dulu. Udah pernah pegang belum? Belum pernah. Mbak, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 2 SIM. 7. Ini 2 kartu. Ya, nomornya beda-beda semuanya. Beda-beda. Serius, Mbak? Iya. Ini dipakainya on apa ganti-gantian? Jam 7 sampai jam 9 dan ini jam 10 sampai. Hah, on semua? Mbak jelasin dong ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa gitu Mbak, penasaran. Biasanya gini, kalau karena pekerjaan saya itu kan kita kan klien tidak terbatas, kita nggak ngerti providernya. Harus standby 24 jam. Ya. Ada berita, ada informasi, update gitu ya. Kadang kan gini, tiba-tiba ditelepon, klien nelpon, Bu, saya ditangkap. Nah, kasus apa? 2:30 pagi. Berarti kita mesti berangkat. Jadi ini pakai dering gitu Mbak semuanya? Nggak bisa pakai silent mode dong? Nanti nggak kedengeran. Saya sekarang sudah mulai batasin, saya silent. Hanya 1 handphone yang standby, itu yang bisa dihubungi oleh seluruh keluarga. Karena takutnya ada berita duka, berita genting, apa itu yang dari keluarga khususnya. Jadi itu private gitu ya, jalur private. Ya private itu nggak pernah saya info ke publik. Iya. Itu hanya keluarga aja dan memang
itu selalu standby. Itu yang pertama. Yang ini biasanya untuk keluarga dan yang itu yang mahal tadi ya. Yang nggak usah bilang yang mahal itu ya tadi ya. Zaman dulu. Oh oke. Kalau sekarang kalau nggak salah keluar lagi baru sekitar 40-45 ya. Yes. Nah ini dia semahal ini emang dia lebih enak makainya atau ada apa Aplikasi apa apa? gitu yang lebih membuat dia Kalau untuk aplikasi sih enggak. Kalau aplikasi sih enggak. Honestly, ini lebih ke prestis. Oh, oke. Makanya kalau dipegang gitu, gimana kabar baik? Gimana Instagram nggak apa-apa, rambut saya Nunjuk juga gitu Mbak. Kalau di pengadilan begitu-begitu juga Mbak. Pengadilan no handphone. Orang pakai cincin kan dia nunjuknya pakai handphone. Kalau yang lainnya apa Mbak? Kalau yang lain biasanya saya kan ada beberapa provider. Nah, langsung nongol-nongol terus loh padahal dia tuh langsung keluar tuh notification-nya. Ya karena ini ada case yang masih di-handle, jadi ini masih dia harus update. Sebentar ya lagi syuting. Gimana Mbak? Jadi kadang gini, saya kan suka memberikan bantuan hukum pro bono. Kita kan tahu banget bahwa tidak setiap orang itu mampu untuk bayar pengacara. Nah, kadang juga mungkin langkahnya nggak sampai pakai pengacara, mereka tuh perlu untuk konsultasi. Nah, kadang saya suka tahu banget nih bahwa yang nelpon ini mereka nggak mampu. Kadang untuk menelpon pun kan harus lama ya. Ngobrolnya, diskusinya gitu ya. Karena dia harus curhat dulu, terus dia kasih tahu permasalahannya. Apalagi kalau misalkan permasalahan rumah tangga, itu pasti kita mesti sabar banget untuk. Itu nelpon dipegang Mbak, pakai ini kan? Nggak pegang. Saya nggak pakai earphone. Itu yang pertama. Terus saya selalu lihat nomornya dia dulu. Kalau dia nomor provider tertentu, saya bilang, Bu, pindah deh ke nomor provider yang sama. Jadi lebih efisien, lebih hemat ya. Iya. Gitu ya. Nah ini kalau misalnya duduk itu rame-rame langsung dipajang gitu semuanya, nggak malu disangkanya kita disangkanya dari rokok mana sih gitu, ITC apa di mana gitu. Asisten yang pegang, sorry, karena kalau dalam tas pasti bunyinya tang tung. Asisten yang pegang atau dalam saya semua taruh dalam tas dan enggak. Silent. Iya di silent. Kadang pun suaranya nggak terlalu yang besar. Dan saya hanya ngelihat ada waktu-waktu tertentu yang saya cek. Jadi nggak anytime saya lalu juga pegang terus, nggak terus gitu. Jadi dan kalau misalkan saya lagi berhadapan dengan klien yang memang ini ya, yang memang bukan yang memang harus ketemu, saya selalu menghindari saya menggunakan handphone karena we have to appreciate kan. Kita nggak bisa terus yang saya sering banget nemuin orang yang bicara gini dia betul. Gitu. Terus kadang orang yang dia pun sedang lagi masalah yang banget masalah, terus sementara orang ini yang oh gitu. Tapi Mbak, ini dengan segala berbagai, ini kan mereknya juga macam-macam gitu ya. Ada smartphone, ada BlackBerry dan sebagainya gitu. Tapi semua fungsinya dipakai. Ada enggak. Jujur saya tuh gak gaptek sebetulnya. Dan paling yang apa sih aplikasi hot lah yang dipakai ya, BBM, WA, Line, 360 ya meskipun banyak handphone ya. Dipakai nggak 360? Kadang iya, tertentu iya. Terus yang lainnya foto. Yang lainnya yang saya nggak terlalu paham dan malas banget untuk belajar gitu kan, udah nggak dipakai. Mbak, ini ada budget khusus nggak sih beli handphone sebanyak ini gitu ya? Memang cuma tadi kan cuma gengsi aja gitu ya. Karena udah ada yang baru lagi nih, ada yang 40 juta gitu. Nggak mau beli yang 40 juta, yang 21 dihibahkan ke kita gitu. Ya, karena yang terakhir itu saya beli itu udah sakit hati. Sakitnya tuh di sini. Aduh, kenapa tuh sakitnya di sini? Sakit hati kan? Sakit itu di kantong. Jadi pernah masalah tuh rusak karena ini dia kan selalu upgrade. Ternyata saya pernah upgrade dan nggak bisa. Tiba-tiba hilang blank. Apa semuanya kontaknya apa gitu hilang? Nggak, kalau kontak kan kita lihat dari ID-nya kan. Nah, kebetulan saya ID-nya lupa. Ada 1.500 kontak number di sana, ada 560 untuk yang BBM kontak di sana. Itu hilang semua. Itu kayak kehilangan pertemanan gitu rasanya nah, gitu itu loh ya. Itu gimana paniknya? Panik nggak sih? Itu udah Sutrisno binti Rojali lah. Udah stres itu luar biasa. Bener-bener yang iya, udah yang sampai yang aduh gimana. Tapi kan ada backup-nya di nomor-nomor yang lain bukan Mbak? Betul. Ini sebetulnya ada beberapa backup. Cuma gini, kadang kan ada yang telepon nih ke provider A. Kita save di sana. Males banget kan nggak mungkin kita atau backup di cloud gitu misalnya. Enggak ya, maksudnya ya itu tadi gaptek tadi. Nah, ini 7 telepon ya, 7 handphone dan ini on semua 24 jam walaupun kadang-kadang silent mode dan suaranya nggak selalu gitu ya.
Pernah nggak tiba-tiba lagi ngomong yang ini teleponnya bunyi, ini penting, yang ini bunyi, ini juga penting, ini Pernah. SMS, ini, terus gimana tangannya cuma 2? Pernah 3 bebarengan bertelepon. Atau disembunyiin sisanya dulu, ntar dulu deh, ini dulu. Enggak, lihat dulu siapa yang telepon gitu kan. Kalau jadi tahulah prioritinya yang mana. Kalau berasa kayak operator handphone nggak Mbak? Habis gimana nih telepon? Nanti telepon lagi masuk. Kadang gini, ini saya lagi ngobrol, tiba-tiba nih masuk yang saya tahu juga penting, kasih asisten. Asisten kan jadinya. Ada tapi ya, yang kasih gitu kan. Mbak pernah lelah secara mental nggak? Maklum ini kan 5 semuanya on gitu ya. Pernah Secara lelah nggak? mentally lelah aja gitu. Ya, mental lelah satu, Fatigue pulsanya. Itu pulsa udah pasti bikin lelah. Gitu, pasti karena Nah, kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu budget per bulan untuk 5 handphone ini berapa sih? Kalau boleh tahu. Range aja deh boleh. Range. ya, oke, nggak kurang dari 3 juta, pastilah. Karena 5 untuk handphone apa? ini? Untuk pulsa. Iya, iya. Iya, 1 aja lebih kali Mbak, 3 juta. Kayaknya saya 3 juta untuk seluruh keluarga. Enggak, Oki kan ada bisnis baju. Oke, ada bisnis. Enggak, ini enggak bisnis, ini seluruh keluarga. Ayah, ibu, adik-adik semuanya itu ditotal segitu. Tapi kan 3 Lebih juta mahal kan bayar daripada handphone kayaknya. dari 1 handphone aja masuknya berapa juta Mbak? Iya kan? Tuh, gitu kan. Doanya. Kita mau doain teman mah nggak apa-apa ya Mbak ya. Nanti kita lanjutin lagi ngobrol sama Bu Herna ya mengenai kecanduan handphone dan seberapa stresnya dan betapa pentingnya dia punya 7 handphone ini bersama di kemana-mana. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Terima kasih buat sahabat perempuan yang udah ngasih respon di timeline-nya @chpttv. Banyak sekali ya yang masuk ya. Itu handphone 7 emang kepake apa gengsi aja sih sebenarnya? Tadi udah dijawab, yang satu gengsi, yang lain emang kebutuhan ya, kebutuhan buat kasus segala macam. Tapi ada satu tadi sambil cerita-cerita buat main game juga ya Mbak. Iya, gamenya apa tadi kita mainnya? Candy Crush. Candy Crush. Sekarang lagi Cookie Jam. Tahu nggak Mbak? Pasti Mbak Vera nggak tahu deh. Kan invitasinya loh Candy Crush tapi I don't know ya. Sama Mbak Vera kita kupernya sama, aku juga nggak ngerti apa. Yang seru sekarang cooking jam ya? Iya, yang ngajarin anak. Karena gini, mami kan nggak bisa tuh pakai apa untuk game yang lebih susah Ya, gitu kan. Ini ada yang gampang loh Mi, yang setipe-tipe dulu kan dibilang kayak Angry Bird gitu. Ya, Angry Bird. Mami main Angry Bird terus, soalnya mami nggak bisa yang lain. Dia yang cariin. Mbak cobain zombie deh. Wah gitu ya. Ngomongin game sebenarnya. Mbak Vera, ini tadi kita ngomongin soal masalah lelah mental gitu ya. Ini udah rame ya, banyak itu kayaknya udah capek deh. Dan masalahnya juga kasus. Tadi main game tuh kayak juga mungkin stress relief ya. Maksudnya melepas stres juga kan. Ini kasusnya berat-berat juga soalnya. Gimana Mbak Vera penggunaan hati-hati handphone loh. ini? Kita kan selalu kalau punya handphone banyak begini berarti outward. Terus mentally kita selalu aware gitu loh, aware tek sementara mentally otak kita butuh istirahat. Jadi tidur 8 jam itu pasti. Di jeda-jeda tidur 8 jam, selain tidur 8 jam di hari-harian kita juga butuh istirahat sebetulnya, enggak outward ke orang, ke benda-benda seperti ini tapi inward, ke dalam diri sendiri biar kita tenang, relax secara personal. Nah, makanya tadi ditanyain pernah tegang nggak secara mental karena nggak disadarin Mbak Maudi. Dampaknya aja tiba-tiba kita jadi gampang marah. Kemudian jadi inattentif, jadi sukar konsentrasi, kira-kira gitu. Dan mudah lelah aja rasanya gitu. Hati-hati loh, jangan-jangan itu udah mentally kita udah lelah sebetulnya. Sebenarnya senada seperti yang Mbak Vera ucapkan, di Islam juga diajarkan bahwa kita ini butuh, di tubuh kita ada hak-hak yang harus dipenuhi, orang lain ada hak-hak yang harus dipenuhi. Misalnya mata kita ini punya hak untuk istirahat, telinga kita ini punya hak untuk istirahat, tubuh kita ini punya hak untuk istirahat. Ada jenis orang-orang kan yang workaholic, yang kerjanya udah gitu ya, bener-bener nggak ada istirahatnya sama sekali, sehingga nanti jatuh sakitnya itu namanya dia zolim terhadap dirinya sendiri. Ada anak-anak yang butuh perhatian dia di meja makan, dia begini terus ya, anak-anak mau curhatnya sama siapa, mama kok nggak dengerin aku, hak anak-anak terabaikan. Jadi diajarkan untuk bersikap tawazun atau seimbang gitu. Mbak, ada ini nggak? Tadi di Twitter juga ada yang bilang kalau udah ada kumpul sama keluarga, udah ada peraturan keluarga bahwa nggak boleh pakai handphone gitu. Ada gitu juga nggak di rumah? Nggak ada. Atau peraturannya semua duduk pakai handphone? Nggak ada, semua duduk pakai handphone. Sekarang kayak gini kan? Sekarang kayak gini. Ini sudah kedip semua kan? Kedip dari tadi nih. itu kedip dari tadi. Semua udah on tuh, Ini kan semua udah kedip semua kan? Udah masuk semua. Artinya nggak bisa stop karena ini pasti semuanya dia aktif. Kapan stop kalau kayak begitu? Stop kalau lagi bener-bener bete, jenuh banget. Nah, I don't want to touch any handphone. Nggak dimatiin. Taruh dalam tas, Ya, cari put aside aktivitas, aja gitu ya. cari aktivitas lain. Misalkan lagi kepingin banget masak,
Bener-bener seharian tuh di dapur gitu. Itu udah tutup aja itu. Udah nggak mau touch inilah gitu. Atau kalau lagi hobi misalkan main game, main aja di iPad. Terus the whole day main game di iPad. Itu stress reliefnya ya. Maksudnya rilisnya gitu ya. Karena salah satu sebetulnya fungsi gadget ini juga sebetulnya obat tidur. Gimana sih Mbak kok obat tidur? Ini Orang-orang tidur kan di harian ini jangan obat sebentar. tidur. Harusnya obat tidur kan pasangan sebentar ya. Harusnya obat tidur adalah saat kita relax, kita bersama pasangan kemudian kita discuss misalnya pillow talk. Ngobrol seharian ngapain Ya gitu. lain karena gini. Kadang kan kayak saya ini kan gini loh. Malam aja tuh masih harus berpikir kasus. Iya, bagaimana pagi aja masih ada kasus. Iya, bagaimana. Nah, kadang udah nggak bisa tidur banget, mau nggak mau main game. Main game tuh kan lelah mata. Nah, kebegitu lelah mata, langsung bisa tidur. Sama anak pernah dikomplain sama suami? Atau mereka juga suruh begini atau gimana? Enggak, ya pasti dikomplain. Karena kadang-kadang gini kan kita kan out of control ya, lupa diri gitu loh. Asik aja nggak peduli gitu. Sampai anakku yang kecil sih yang lebih apa dia Tapi bilang? mudah-mudahan sukar tidurnya nggak berlangsung lama loh Mbak Maudi, nggak 6 bulan karena insomnia dong kalau kayak begitu kategorinya. Gangguan tidur loh sebetulnya. Karena sih, terlalu kalau lama, lagi tapi enggak ya. Sesekali saja ya. Iya, pas memang otaknya tuh kerja terus karena kita lagi ada case ya. Jadi kalau kadang gini kan kadang saya tuh tipikal yang sangat memikirkan masalah orang gitu. Jadi harus cari jalan keluarnya, harus bagaimana. Masalah anak gimana dong? Masalah anak. Tadi anak yang paling kecil komplain. Ngomong apa katanya? Ya biasanya si Dede tuh suka yang gini loh. Mami lebih ini katanya. Lebih perhatian sama iya, handphone. lebih perhatian sama handphone sama gitu kan. case-case-nya di sana. Dan ntar deh ini kan Mami lagi chatting nih, ini lagi kerja nih, ini lagi ini Kerja melulu gitu. Pastilah. Pasti. Sisi Bunda Teresanya muncul, tapi hati-hati loh. Kalau Bunda Teresa for peace dia melakukan untuk orang lain. Kalau ini pelarian atau for peace? Untuk peace, untuk kedamaian. Jadi helping others untuk peace di dalam. Jadi inner peace namanya atau pelarian sebetulnya. Ya, kalau pelarian sih jangan ya. enggak. Dari masalah-masalah harian gitu dengan pasangan, dengan anak gitu. Enggak. Kalau saya lebih cenderung kalau ada masalah seperti itu yang lebih ke personal, justru lebih menghindari ini semua. Itu lebih nggak mau. Saya mau nanya sama ibu-ibu di sini. Ibu-ibu pada main handphone juga nggak sih? Oh, main handphone juga. Apa? Pakai apa handphonenya? Semuanya tuh apa? Facebook. Terus BBM, WA juga. Lain juga. Satu handphone atau macam-macam juga? Tuh ada 2. Tuh ibunya aja Rata-rata 2 semua punyanya. Punya bisnis itu juga nggak? 3. Oke. Tapi nggak mungkin 7 ya. Cuma Bu Hena kayaknya cuma 7. Terus dikomplain sama suami nggak sama anak? Apa katanya? Ya kan sama aja. Ya handphone udah jadi pihak ketiga gitu ya di rumah tangga. Coba kita undang anak-anak ya, anak-anaknya ngobrol juga gitu ya. Mamaku juga begitu, mamaku juga gitu kan gitu ya. Mbak, jadi kalau misalnya Mbak Fania ada di situ ya, Mbak Fania ini 7 loh, kamu 5 loh. Tapi tambah 2 lagi ya. Mbak. Gak mau kalah. Makanya perannya power bank ini juga sangat luar biasa lah. Ini betul-betul sampai 3 loh Mbak. Ini kayak buat nyawa ya. Buat nyawa. Saya pernah itu karena saya pernah pergi satu handphone aja ketinggalan, langsung bilang supir balik pulang. Iya sama Mbak Fania juga gitu ya, satu ketinggalan kayak gitu. Udah 7 loh. Ngobrol sama ibu-ibu di sini juga sama, nggak ada yang bisa lepas dari handphone. Termasuk ya kameramennya tadi juga lihat. Udah kayak kucing ya. Keluar. Udah kayak kucing loh Mbak Maudi. Gimana tuh maksudnya? Ada 7 nyawanya loh. 7 nyawanya ya, di mana yang nyawanya dia? Masalahnya gini, benar kita ada 7 handphone. Tapi kan kadang kan case-nya berbeda, orang yang kontak kita juga berbeda. Tiba-tiba gini, karena load pekerjaan yang luar biasa, pulang sudah malam, lupa untuk ngecas handphone ini. Besok kan semua udah masuk semua di charge sampai udah penuh, kita cabut-cabutin, besok sudah standby lagi, udah full. Nggak aktif dong. Terus gimana? Nah, tiba-tiba ada satu aja nih handphone, let's say iPhone nih, mati ya, buka, waduh, nggak bawa power bank, udah apa tuh? Dunia runtuh Mbak? Dunia runtuh. Itu udah bener-bener luar biasa tuh, udah kayak apa ya? Udah kayak apa tadi, Sutrisno apa? Sutrisno binti Raja. Baru dengar. Apa Mbak Oki, gimana Mbak Oki? Ini kan kita bicara tipe wanita pekerja yang memang salah satu yang dibutuhkan dalam pekerjaan adalah handphone. Kalau nggak ada handphone, tadi kata Mbak Fania yang nggak dapat duit. Begitu juga dengan ibu yang tadi
kliennya curhatnya ya di handphone. Jadi tujuannya adalah sesuatu yang baik. Yang nggak baik itu dia kalau misalnya kita bantu orang lain tapi diri kita sendiri yang kemudian sakit, yang kemudian rugi. Jadinya kita berbuat baik sama orang lain tapi kita nggak berbuat baik sama diri kita sendiri. Itu yang pernah disampaikan sama Mbak Vera ya, kalau nggak salah ya, membantuin orang dengan jadi jangan sampai jangan mengorbankan diri sendiri atau menzolimi diri sendiri. Jangan kayak Lilin. Lilin itu dia menerangi banyak orang tapi diri sendirinya terbakar. Sampai dia mati sendiri. Tapi teman saya ada satu, saya punya teman satu. Dia tuh luar biasa game mania. Luar biasa loh. Sampai di-tag oleh suaminya di Facebook. Dia itu menggunakan 4 handphone yang dia main tuh sampai kayak begini, terus pindah ke sini, ke sini. Saya juga bingung ngelihat update gamenya dia tuh di Facebook yang level sekian, top. Mungkin lagi ke kompetisi game internasional. Iya, mungkin dia ada prestasinya gede-gede loh. Iya, benar-benar gitu. Kan kemarin tadi bicara pekerjaan, handphone ini bisa menghasilkan income karena dari sinilah pekerjaan. Tapi saya punya teman dan ibu rumah tangga. Ini deh, kita anggap baiknya aja. Mendingan dia main game daripada dia ngegosipin, daripada dia ngerusakin, daripada dia marah-marah gitu ya. Ini sih membenarkan sendiri. Membenarkan diri sendiri. Kita ngobrol lagi biar ramai di sini, nanti ada Mbak Fani yang balik lagi sama kita di Curahan Hati Perempuan ya, sesaat lagi. Ibu-ibu udah kumpul gitu ya, tadi membahasan curhat-curhat mengenai para asisten rumah tangga yang sambil bekerja sambil terima handphone. Ayo nyiram, ayo yang di rumah ya. Ayo, ibu nonton loh, ibu ini, ibu di sini. Tapi sekarang canggih, pakai earphone sambil ya pakai earphone juga. Bukan sambil nyiram kembang, karena sambil nuangin air juga sini ada cowoknya kedengeran. Aja ya, ibu-ibunya udah bagus waktunya balik bu gitu ya. Ini saya bacain dulu dari CHP TTV ya, ada ini. Saya pernah terima undangan pernikahan lewat BBM. Itu kan nggak aktif, saya memutuskan tidak hadir gitu. Jadi penggunaan handphone itu sekarang kadang-kadang mungkin kurirnya nggak sampai loh kesana gitu ya. Sehari nggak pegang handphone hampa rasanya. Waduh. Kalau saya pakai handphone itu kecanduan karena ada musik yang saya nggak bisa lepas tiap menit dari info dan lagu, dibandingin aplikasi yang lain cuma musik nih kayaknya musik aja gitu ya. Terus iya nih, kalau minim 3 juta buat pulsa, ini 3 juta buat CRP. Nah udah jangan dibaca tuh kan, dia langsung baca lagi. Kalau saya kan ini untuk masih kan dia ikut-ikutan aja. Bentar mbak, ini saya ini kerja mbak gitu kan. Apalagi ya, sampai ditulis di situ. Kita harus mampu mengendalikan gadget, jangan sampai gadget yang mengendalikan kita. Jadi intinya pengendalian diri Mbak Maudi. Jadi intinya pengendalian diri loh. Jadi semakin handal kita ngendalin diri kita sendiri, semakin handal kita tahu pos-posnya di mana. Itu aja. Dan ingat lagi dari sabda dari Rasulullah adalah termasuk kebaikan seseorang meninggalkan yang tiada bermanfaat untuknya. Jadi kita melakukan yang bermanfaat untuk kita aja. Ada handphone, bukan duit kayak Fania tadi. Dijawab singkat. Mau ada kapan batas waktu lepas dari 5 handphone? Kapan? Kalau udah tua iya mau. Nanti udah nggak kerja lagi, aku mau pensiun gitu ya. Iya deh. Makasih ya Fania, makasih Bu Erna, Mbak Vera, makasih Mbak Oki, makasih ibu-ibu semua. Terima kasih juga untuk semua yang udah berpartisipasi. Terima kasih. Kita akan ngobrol lagi Curahan Hati Perempuan besok pagi jam 8:30 sampai 8:30. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sampai ketemu ya Mbak ya.